Oke, di bagian ini kita kan pelajarin dulu bagaimana membuat sporting schedule sebelum kita nanti lanjut ke bagian membuat proyeksinya. Ya, di bagian sporting schedule ini sebetulnya kita atur supaya angka-angka ini nanti akan membantu dalam pembuatan 3 laporan keuangan proyeksi ya, atau 3 statements model. Nah, untuk bagian sporting schedule ini intinya ada ini ya, sekitar 4 komponen, yaitu pertama working capital, kedua capital expenditure, kemudian ketiga debts atau utang, dan keempat adalah bagian retained earning. Nah, bagian working capital, intinya kita di sini memasukkan angka-angka atau komponen yang membentuk net working capital, yaitu account receivable, inventory, dan account payable. Di sini bisa kita lihat angka dari bagian actual periodnya, ya. Kemudian kita masukkan juga angka forecast periodnya. Nah, untuk bagian forecast periodnya, ya, account receivable, misalnya ini, kita ambil dari G84. Ini nanti kita akan menyambung dengan angka account receivable, inventory, dan account payable yang ada di bagian balance sheet, ya, di bagian sini, di bagian current asset, dan juga di bagian current liabilities. Oleh karena itu, nanti kita akan memastikan bahwa sporting schedule ini diisinya itu bergantian antara proyeksi laporan keuangan dan juga sporting schedule. Kemudian bagian capital expenditure, ya, ini kita juga bisa lihat ada fixed asset BOP, itu beginning of period atau awal periode, ya. Kemudian ditambah capex, ya, capital expenditure atau pembelian aset. Kemudian less dikurangin dengan beban depresiasi dan amortisasi. Nah, angka-angka ini juga diambil dari bagian balance sheet, ya, fixed asset, yaitu dari laporan keuangan sebelumnya, itu fixed asset di periode sebelumnya. Kemudian ini capex ini akan diambil dari angka ini, ya, assumption. Kebetulan di sini angka assumptionnya kita juga udah terisi, ya, di bagian capital expenditure. Kemudian untuk bagian depresiasi expense, ya, ini diambilnya dari menggunakan assumption ini, ya, angka fixed asset yang awal periode dikali dengan assumption G20, yaitu depresiasi expense percentage of fixed asset, yaitu 15,8% yang udah di sini sudah terisi, ya, sebelumnya di bagian forecast periodnya. Nah, untuk itu berarti bagian capex dan sini depresiasi and amortization expense udah bisa kita isi sampai ke akhir periode forecast, yaitu 2033, ya. Kita pencet Ctrl R atau comment. Nah, makanya kita udah peroleh berapa fixed asset ending of periodnya, ya, yaitu dari angka beginning period ditambah capex dikurangi sama beban depresiasi atau amortisasi. Nah, bagian debts ini kita menggunakan angka dari periode sebelumnya, ya, beginning of period. Kemudian debt issuance ini diambil dari assumptions, dan debt payment juga dari assumptions. Memang kebetulan itu asumsi kita bahwa untuk periode forecast tidak ada menambahan utang atau pembayaran utang, makanya ini akan nol semua. Berarti ini kira-kira udah bisa kita tarik sampai ke periode akhir forecast, Ctrl R. Dan untuk interest expense-nya ini kita gunakan rumus, ya, dari ending of period dari debt-nya atau utangnya itu dikali dengan dari assumption-nya. Berapa persen sih dari nilai utang itu interest expense-nya. Nah, kemudian bagian retained earning, ya, ini bagian beginning of period-nya diambil dari periode sebelumnya, akhir periode sebelumnya. Kemudian net income nanti ini terconnect, ya, dengan net income di bagian income statement. Oleh karena itu belum bisa kita isi karena memang net income-nya belum kita isi, ya, proyeksinya. Kemudian dividen ini diambil dari bagian 169, ya, dividen paid ini mengacu ke dividen paid yang ada di bagian kolom assumption, ya. Sebenarnya berarti bagian return earning BOP dan yang dividen udah bisa kita tarik, tapi nggak apa-apa, kita tarik semua. Nanti ketika net income-nya itu terisi, nanti ini akan terupdate, ya. Kita Ctrl R sampai sini. Jadi angka return earning-nya ini masih belum final, ya, karena angka net income-nya ini belum tergambarkan dari proyeksi yang ada di atas. Untuk memudahkan kita bagian working capital bisa juga kita tarik dulu ke sini, walaupun angka bagian balance sheet-nya itu juga belum diisi bagian proyeksinya, ya. Oke, karena ini mungkin data angkanya masih belum valid, ya, belum semuanya terisi di bagian atas. Oh, sebenarnya di atas sudah terisi, tapi karena memang belum ada isinya, makanya ini di sini kosong. Untuk pengisian proyeksinya dan juga untuk pelengkapan reporting schedules-nya nanti akan dibahas di modul berikut.